Halo guys, selamat datang di podcast Obrolan Santai. Podcast ini hadir sebagai wadah untuk berbagi pengalaman, wawasan, serta perjalanan hidup. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan untuk kehidupan. Bangkit dari titik nol. Pada podcast kali ini saya tidak sendiri. Naura Rafa. Halo guys. Kabar nih Naura sama Rafa. Kalau aku kabarnya baik sih, tapi nggak tahu ya kalau Naura gimana. Alhamdulillah ya baik juga. Kalau Kak Cynthia nih gimana sih kabarnya? Kalau aku sih alhamdulillah baik. Sekarang nih apa nih kegiatan Naura sama Rafa selain ikut podcast? Oke, kalau aku kegiatan aku biasanya sih syuting ya. Sekarang lagi ada project film. Aku alhamdulillah sekarang lagi fokus untuk mengejar karir ya, dan fokus juga untuk melanjutkan kuliah aku saat ini sih. Cocok. Kita pasti pernah nih berada di titik nol. Nah, menurut Rafa sama Naura, apa sih titik nol itu? Oke, kalau menurut aku sih ya, titik nol itu kayak kita lagi mentok banget ya. Rasanya tuh kayak kita tuh lagi terjatuh di lubang paling dalam. Tapi justru malah itu yang bikin kita tuh sadar kalau satu-satunya jalan ya kita naik lagi ke atas. Wah, dalam banget nih. Kalau Naura gimana? Kalau menurut saya sih titik nol itu merupakan suatu ketika seseorang merasa mengalami kehilangan arah dan harus juga sih mulai dari awal lagi. Pastinya kita pernah nih berada di titik nol. Nah, apakah kalian pernah berada di kondisi tersebut? Pernah banget ya, jujur ada masa dimana aku benar-benar blank dan nggak tahu tujuan arah hidup aku itu mau kemana. Kayak ini nih tujuannya kemana ya, kayak nggak tahu sama sekali gitu. Kalau Naura? Kalau saya sih jelas ya pernah mengalaminya ketika gagal mencapai tujuan dan yang telah lama saya tujukan dan impikan, tapi ya begitulah. Kira-kira apa nih penyebab kalian ada di titik tersebut? Kalau aku sih karena ekspektasi aku sih yang terlalu tinggi sehingga aku tuh nggak ngerasa kalau aku tuh bakal gagal lagi ya, dan ternyata kebalikannya. Kalau aku kayaknya karena kurangnya persiapan deh, kebanyakan mikir, jadi jalannya tuh kayak bikin overthinking sendiri, jadi malah berantakan gitu. Bagaimana perasaan kalian pada kondisi tersebut? Perasaan saya ya tentunya yang pastinya merasa kehilangan kepercayaan diri terhadap diri sendiri dan kecewa lah ya yang pastinya. Campur aduk sih ya, ada bingungnya, ada malesnya. Kayak motivasi itu benar-benar di bawah level 1 ya. Kira-kira apa tantangan terbesar pada berada di titik nol? Aduh, berat juga ya pertanyaan Kak Cynthia ini saat ini ya. Menurut saya pribadi ya, mau nggak mau kita harus menerima kenyataan sih yang tidak sesuai harapan. Karena kayak kita harus bergantung dengan harapan kita tanpa kita berjuang gitu. Kalau aku tantangan paling berat itu yang ngelawan rasa pengen nyerah aja sih. Kayak mau lari gitu dari keadaan itu, gitu aja. Nah, apakah kalian pernah menyalahkan diri sendiri? Sering sih, apalagi pas awal-awal ya. Rasanya tuh kayak nyalahin diri sendiri gitu. Kenapa dulu nggak gini? Kenapa dulu nggak gitu? Ya udah. Setuju sih, aku juga gitu. Karena kayak merasa menyalahkan apa yang terjadi terhadap diri kita ya. Setuju dengan pendapatnya Kak Rafa tadi. Nah, bagaimana cara kalian untuk menerima keadaan tersebut? Ya, belajar untuk ikhlas sih, dan memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses yang harus kita lalui saat ini. Kalau aku introspeksi diri ya, mana yang salah diperbaiki, nggak cuma diratapin doang. Kenapa sih banyak orang yang susah bangkit? Mungkin karena terlalu nyaman sama rasa sedihnya ya, atau ya itu takut bakal gagal lagi gitu kalau nyoba hal baru.
Kalau Naura? Menurut saya ya, karena juga saya pernah di fase itu, pastinya ada merasa takut untuk gagal kembali ya. Apa langkah awal yang kalian lakukan untuk bangkit lagi? Kalau bangkit ya, kita harus memulai dari hal-hal kecil ya, dengan secara konsisten aja sih saat ini. Langkah pertama aku ubah mindset ya. Aku coba mikir lebih positif dan yakinin diri aku kalau aku bisa keluar dari situasi itu. Seberapa penting nih rutinitas dalam kondisi tersebut? Penting, sangat penting sih bagi saya, karena itu kita bisa membangun konsistensi yang tinggi. Kalau menurut aku ya penting banget ya, soalnya rutinitas itu yang bikin kita tetap on track dan nggak gampang melenceng dari tujuan yang kita pilih. Kebiasaan baru yang kalian terapkan itu apa? Yang 11. Sekarang aku lebih rajin ke rencana harian ya, jadi setiap hari itu aku apa yang harus aku kerjain ya aku kerjain biar lebih produktif aja. Kalau aku sih mengatur waktu aja sih dengan lebih disiplin yang pastinya. Menurut kalian apa peran lingkungan sekitar itu berpengaruh? Wah, ngaruh banget sih ya. Tapi beruntungnya aku selalu dikelilingi orang-orang terdekat aku yang selalu support. Itu ngebantu banget sih ya, kayak buat narik aku keluar dari masa-masa sulit aku. Bila ya, lingkungan sangat mempengaruhi sebetulnya ya, yang ada di sekitar aku saat ini alhamdulillah membantu aku untuk jauh lebih baik dari kemarin. Apa nih yang menjadi motivasi kalian? Motivasi dari aku ya, kalau aku cuman mau ngebuktiin ke diri aku sendiri ya, kalau aku tuh sebenarnya bisa dan mampu, kayak nggak selemah yang aku pikir dulu. Kalau motivasi dari Kak Nora gimana nih? Motivasi saya ya yang pastinya keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, dan pastinya itu. Cara kalian untuk menjaga semangat kalian itu gimana? Biasanya sih kalau aku ya cari hal-hal yang bikin aku senang dulu biar dapet energi positifnya buat kita melanjutin hari-hari. Kalau Nora gimana? Kalau aku sih dengan mengingat tujuan awal ya, apa sih yang aku impikan kemarin-kemarin, karena itu bagian dari motivasi kehidupan aku juga sih, biar aku selalu bersemangat. Apa nih yang kalian lakukan ketika ingin menyerah? Kalau aku ya, yang pastinya aku bakalan tarik nafas aku bentar, bakal inget-inget lagi udah sejauh mana ya aku berjuang, kayak sayang banget gitu kan kalau harus berhenti sekarang. Kalau Nora apa nih yang dilakukan ketika ingin menyerah? Menyendiri ya, merenungkan apa sih yang aku harus lakukan untuk kedepannya biar menjadi yang lebih baik. Menurut kalian apa nih yang lebih penting, motivasi atau disiplin? Kalau menurut saya sih penting sih disiplin. Penting gak sih? Iya penting lah. Penting, iya, karena itu adalah suatu kebahagiaan dalam diri kita ya, penting. Dalam jangka panjang itu disiplin itu penting sih. Setuju sih sama Naura, kalau mau awet dan mau bertahan ya emang harus disiplin. Apa nih pelajaran terbesar yang kalian peroleh? Pelajaran berharganya ya, yang pastinya sabar dan jangan buru-buru. Kayak proses itu nggak ada yang instan ya, yang paling penting tuh konsisten aja. Kalau aku sih kegagalan sih. Kegagalan tuh menurut aku bagian dari proses menuju kesuksesan. Apa pengalaman tersebut membuat kalian lebih kuat? Pastinya sih ya, sekarang kalau ada masalah lagi ya mentalnya tuh udah lebih siap dan gak gampang ambiar.
Aku sih tentu ya, terutama gitu dalam hal yang menyangkut mental diri kita sih. Mana pandangan kalian tentang kegagalan tersebut? Sekarang sih aku lihat kegagalan itu kayak cuma bumbu-bumbu pelajaran aja ya. Anggap aja dulu itu lagi sekolah di universitas kehidupan. Benar setuju sih. Anggap aja gitu sebagian dari proses pembelajaran kita ya. Benar apa yang disampaikan Rafa itu benar sih. Ada pesan nih nggak dari kalian untuk mereka yang sedang berada di titik nol? Dari aku ya, buat teman-teman yang lagi di posisi ini, titik nol ini, percaya deh, badai itu pasti berlalu ya. Titik nol itu bukan akhir, tapi itu baru start buat kalian itu bisa lebih keren gitu. Naura gimana nih pesannya? Intinya ya, kita sama-sama pernah di bawah, jadi jangan pernah untuk menyerah dan terus berusaha aja. Itu aja sih, simple. Yes. Terima kasih nih Naura dan Rafa atas pemikiran dan pengalamannya. Sama-sama Kak. Gak apa sih. Semoga pembahasan hari ini dapat memberikan inspirasi dan semangat baru buat kalian. Ingatlah, titik nol bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan yang indah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye guys. Kami dari Pep Project Pamit undur diri.